Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Syubat baru ya? Iya. Baca. Siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumi la nihayata lah. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-mithal as-sabi' wa thamin. Qawluhu ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. وقوله ونحن أقرب إليه منكم حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيهما بما يدل على ذلك حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. وأما الآية الثانية Kata beliau Al-Misalani As-Sabi' Was-Samin. Di sini ada dua contoh. Yang ketujuh dan yang kedelapan. Dari firman Allah Subhanahu wa taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa qawluhu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum haitsu fussira al-qurb fihima, itu dalam dua ayat itu bi qurbil malaikah. Jadi penafsiran al-qurb di sini dengan penafsiran qurb malaikah itu disangka oleh al-bid'ah bahwasanya ahli sunnah memalingkan dari zahir. Bisa? Hah? Iya, jadi penetapan sifat qurb untuk Allah jelas. Ya kan? Penetapan sifat qurb untuk Allah jelas. Namun, tatkala penafsiran al-qurb pada dua ayat ini ditafsirkan dengan qurbnya malaika, bukan qurbnya Allah, maka disangkalah bahwasanya Ahlussunnah ini memalingkan dari zahirnya. Jadi zahir yang mereka inginkan dari dua ayat ini bahwasanya yang dekat di sini siapa? Qurb Allah Subhanahu wa taala. Bukan qurb malaika. Tapi Ahlussunnah menafsirkan apa? Ya, sebagian ya. Dan ini kebanyakan. Menafsirkan qurb di situ qurb malaika. Bukan qurb Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau wal jawab, paham syubhatnya? Ya? Iya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari ulat leher. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya dari kalian. Jawabannya kata beliau, anna tafsirul qurb fihima bi qurbil malaikah laisa sarfan lil kalam an zahirihi liman tadabbara. Jadi ini bukan pemalingan dari zahirnya, tapi bagi siapa yang mentadabburi ayat ini. Bahkan zahirnya di situ menunjukkan bahwa yang dekat itu siapa? Malaikat, bukan Allah. Kata beliau, amal ayat al-ula, adapun ayat pertama, kata beliau, fa innal qurba muqayyadun fiha. Di situ apa? Fiha ya? Iya. Fiha bima yadullu ala dzalik. Ayat yang pertama, karena al-qurb di situ itu diikat pada ayat tersebut dengan apa yang menunjukkan hal tersebut, bahwasanya al-qurb di situ qurb malaikah. Haitsu qala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami itu lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Tatkala dua malaikat pencatat ini itu duduk dari kiri dan kanannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi qaribun 'atid. Tidak ada pun lafaz yang disebutkan kecuali pasti di situ dicatat. Dari sebelah kiri dan sebelah kanan. Raqib wa 'atid.
Kata beliau, fa fi qawlihi id yatalaqqa, lihat. Jadi lafaz id yatalaqqa al-mutalaqqiyan, itu dua malaikat ini. Dalilun ala anna al-murada bihi qurbul malakain al-mutalaqqiyain. Jadi pendalilannya dari sisi apa? Id yatalaqqal mutalaqqiyan. Id. Iya. Itu menunjukkan yang diinginkan di situ adalah qurbul malakain mutalaqqiyain. Iya. Kenapa? Karena id di situ itu zorfiyah zamaniyah. Id zorfiyah zamaniyah, itu menunjukkan waktu, ya kan? Waktu. Maka berarti makna dari id yatalaqqal mutalaqqiyan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqqal mutalaqqiyan, yaitu malaikat lebih dekat kepadanya fi hadal hal, di keadaan ini. Karena id yatalaqqa, ketika itu malaikat lebih dekat. Tak kala mencatat, ya kan? Iya. Ucapannya yang dikeluarkan dicatat, malaikat lebih dekat, iya, kepadanya daripada urat lehernya. Iya, malaikat tahu, lihat apa yang dilakukan kemudian dicatat. Maka makna kalau dikatakan id dzarfiyah berarti maknanya malaikat lebih dekat di keadaan itu. Ketika mencatat. Ketika mencatat ucapan-ucapannya atau apa yang dilakukan. Maka kalau seperti ini menunjukkan bahwasanya al-qurb di sini itu qurb malaikat. Iya. Karena mereka ini itu dekat, keduanya itu dekat kepada hambanya di keadaan seperti ini. Dan bukan qurbnya Allah. Bukan qurbnya Allah. Kalau qurbnya Allah, yaitu bermakna Allah mengilmui, iya, berarti terbatas dengan apa? Hah? Terbatas dengan apa? Terbatas dengan waktu. Iya kan? Berarti dekatnya Allah dengan makhluk pada saat apa? Id yatalaqqal mutalaqqiyan berarti. Sedangkan ilmu Allah bersama makhluknya itu di mana? Setiap waktu. Bahkan mengilmui makhluknya sebelum makhluknya diciptakan. Allah sudah tahu apa yang dilakukan, apa yang dicatat, apa yang mau diucapkan dan seterusnya. Jadi poinnya di mana? Di kata id yatalaqqa, id dzarfiyah zamaniyah. Waktu. Kalau dikatakan Allah dekat di situ berarti terbatas dengan waktu. Dan ilmu Allah tidak dibatasi dengan waktu dari pengetahuan terhadap hambanya, makhluknya, enggak ada. Bisa dipahami ayat pertama ini? Cara bantahnya. Ya, jadi disempurnakan ayatnya. Ayatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyan. Sekarang nanti ditanya, kenapa pakai nahnu? Ini nanti dijawab nanti oleh musannif. Mungkin bertanya, "Tuh, kenapa pakai nahnu?" Ya kan? Kenapa pakai nahnu? Kenapa bukan mereka? Kenapa harus lafaz nahnu? Karena nahnu itu berarti Allah, ya kan? Nahnu, kami. Kan dijawab nanti oleh musannif di akhir dari mungkin tersisa lagi suratnya. Terus kenapa pakai nahnu? Nanti dijawab insyaallah. Jadi ini yang pertama. Dilihat dari konteks lafaz id bermakna dzarf makaniyah, dzarf zamaniyah, waktu. Maka malaikat pada saat itu di waktu seperti itu lebih dekat daripada ulat lehernya. Jadi artinya jangan kita merasa bahwasanya tidak ada yang melihat kita. Ketika mau melakukan sesuatu, ya Allah melihat dan malaikat mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Bisa? Beda kalau dalam niat. Ini beda lagi. Malaikat tidak tahu. Itu niat itu antara dia dengan Allah SWT. Tapi kalau sudah dilakukan, malaikat mencatat. Ya kan? Malaikat mencatat. Baik. Kemudian yang kedua. Ahsanallahu ilaikum. Thumma qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة لقوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت قال أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم إن في قوله أم أنتم لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة. Ulang apa? Summa innakum ثم إن في قوله أم أنتم لا تبصرون دليلا بينا
Coba lihat. Anamtum. Mana? Ini cocok ayatnya kan? Ini sambung ayatnya. Kalau saya walakin la tubsirun. Hah? Ada yang bisa ayatnya nih? Sama ya? Antum la tubsirun sama dengan walakin la tubsirun. Ini sama semua ya cetakannya. Baik. Baca. Ahsanallahu ilaikum thumma qala rahimahullah thumma inna fi qawlihi am antum la tubsirun dalilan bayyinan ala annahumul malaikah idh yadullu ala anna hadha al-qariba fi nafsi al-makan walakin la nubsiruh wa hadha yu'ayyinu ay yakuna al-muradu qurb al-malaikah listihalati dhalika fi haqqillahi ta'ala. Baik. Adapun ayat yang kedua kata beliau fa inna al-qurba fiha muqayyadun bihal al-ihtidar. Sekarang kurba sendiri dalam ayat ini itu muqayyad juga dengan keadaan ketika seorang didatangi oleh kematian. Ya kan? Ketika didatangi oleh kematian. Alladhi yahdurul mayyit, yaitu yang mendatangi mayit, maksudnya ihtidar ini. Inda mautihi humul malaika, yang mendatangi mayit ketika dia mau meninggal di sisi kematian ini adalah malaikat. Iya. Wa nahnu aqrabu ilaikum wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ini sambungannya. Ya kan? Kalau yang tadi itu tidak nyambung dengan ayat yang sebelumnya. Jadi kalau bisa diganti. Ya kan? Di surah Al-Waqiah itu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Itu kan? Iya. Iya, kalau itu di surah Yasin. Hah? Itu enggak ya? Iya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum itu di surah Al-Waqiah yang di matan di syubhat itu. Itu di syubhat surah Al-Waqiah. Makanya lanjutannya walakin la tubsirun. Walakin la tubsirun. Lihat. Jadi wa nahnu aqrabu ilaihi minkum itu kami lebih dekat. Iya. Kepadanya daripada kalian, maksudnya orang-orang yang hadir. Tak kala seorang mau meninggal, itu malaikat datang hadir. Ya kan? Malaikat hadir kepada orang meninggal. Dalam hadis jelas. Ya, tahdurul malaikah al-mayyit, tahdurul mayyit malaikah. Iya, summa yaquluna ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah min jasadit thayyib, dari jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Iya, kemudian di akhir disebutkan dijanjikan surga dan seterusnya. Itu malaikat. Sama juga dengan ayat. Jadi malaikat yang hadir ketika seorang mau meninggal. Kata beliau sebagaimana dalam firman Allah, hatta idza jaa ahadukumul maut, kalau sudah datang kematian, tawaffathu rusuluna. Rusuluna itu ya, malaikat. Maka dimatikan oleh rasul-rasul kami, utusan kami, melalui izin Allah. Wa hum la yufarritun, mereka sama sekali tidak pernah menyia-nyiakan atau salah dalam melaksanakan perintah. Kata beliau, summa inna fi qawlihi walakin la tubsirun. Ayya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ini dalil bahwasanya yang hadir di situ, nahnu di situ, aqrab di situ, qurb adalah malaikat, tapi engkau tidak melihatnya. Jadi konteks ayat wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun itu ketika manusia didekati oleh kematian, maka malaikat datang. Tetapi malaikat yang hadir di situ lebih dekat daripada orang-orang yang hadir dekatnya. Tetapi mereka tidak melihat malaikat. Kata beliau, kenapa yadullu ala anna hadzal qarib fi nafsil makan? Karena menunjukkan bahwasanya kedekatan ini itu di tempat yang dimana seorang mau meninggal walakin la nubsiru, tapi orang yang hadir di dekatnya orang meninggal itu tidak melihat. Wa hadza yu'ayyinu, maka ini semakin menjelaskan ayyakun al-murad qurbu malaika listihalati dzalika bi haqqillah. Dari sisi mana?
Beliau mengatakan dari sini jelas bahwasanya yang diinginkan di situ qurb malaikat. Kenapa? Karena mustahil hal tersebut pada hak Allah. Dari sisi mana? Hah? Apa? Ikhtilat. Hah? Tidak ada yang memaknai zat Allah di bawah, sama dengan tadi. Hah? Tidak ada. Kalau antum ke sana, berarti yang tadi juga begitu. Ya kan? Sekarang pemahaman bahwasanya qurb Allah itu ilmunya. Sebagaimana ma'iyah, cuman ada perbedaan. Iya, sebagian ada yang membagi qurb seperti dengan qurb ma'iyah. Bisa? Ini sudah lewat toh? Iya. Qurb itu sama dengan ma'iyah, punya khos, punya am. Ibnu Qayyim mengatakan tidak ada qurb dalam Al-Qur'an kecuali qurb khos. Yaitu qurb Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang mukmin. Dengan dua apa? Qurb al-ijabah dan qurb al-isabah. Sudah lewat ini. Ya kan? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yaitu qurb al-isabah. Ya kan? Al-ijabah. Kalau qurb al-isabah itu tatkala seorang sujud, maka hamba paling dekat dengan makhluknya ketika sujud. Faksir ad-du'a. Di situ ada pahala. Baik. Dari sisi mana kenapa mustahil untuk Allah? Sama jawaban yang tadi. Hah? Muqayyad dengan apa? Dengan waktu. Ilmu Allah tidak dikuat dengan waktu. Kapan dekatnya malaikat di sini? Ketika apa? Hah? Innal ihtidur. Ketika kematian hadir barulah malaikat dekat. Kalau kita katakan Allah yang dekat ilmunya, berarti kapan dekat ilmunya kepada hamba? Tahu ketika mau mati. Dan itu mustahil. Bisa? Hah? Kalau ini gampang insyaallah. Ya, kecuali antum belum makan. Butuh pikiran. Jadi ini ayat dengan ayat sebelumnya sama. Penafsiran qurb malaika itu bukan dikatakan apa? Zarful kalam an zahir. Kenapa? Karena konteks ayat menunjukkan qurb di situ qurb malaikat. Seandainya qurb Allah berarti mengharuskan ilmu Allah itu terbatas pada waktu. Allah tahu makhluknya ketika hanya mau mencatat. Ketika manusia berucap baru Allah tahu, baru Allah dekat. Kemudian setelah itu di ayat yang lain ketika kapan dekatnya Allah, ilmunya Allah ketika mau mati. Dan itu mustahil. Makanya qurb malaikat karena malaikat makhluk. Bisa? Iya, bisa dipahami sampai sini. Itu bagi yang menafsirkan qurb dua ayat ini qurb malaika. Ya, ini penafsir Ibnu Qayyim, Taimiyah. Makanya dia membagi qurb itu satu saja, qurb al-khos. Iya. Qurb khos itu sesuai dengan apa yang berkaitan dengan orang-orang mukmin. Iya, qurb al-isabah dan qurb al-ijabah. Tidak ada yang membagi qurb menjadi dua kecuali beberapa ulama. Iya. Membagi qurb menjadi dua, qurb am dan qurb al-khos. Qurb am dan qurb al-khos. Qurb am dalilnya ini. Jadi berarti kalau kita bantah al-sun al-bid'ah, kita katakan thayyib. Sebagian ulama menafsirkan qurb di sini qurb malaikat, tapi sebagian ulama juga menafsirkan qurb di sini qurb Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak tauhid. Jadi kita balas dari dua sisi. Pertama, penafsiran sebagian dari ulama menafsirkan qurb itu ada dua, qurb am dan qurb khas. Qurb khas atau am dalilnya ini. Berarti yang menafsirkan qurb di sini qurb Allah itu ilmu Allah Subhanahu wa taala secara luas. Allah mengilmui, mengetahui, mendengar, melihat dan seterusnya dari mana-mana ma'iyah amma. Dan qurb khas dengan ayat yang tertentu tadi. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bisa? Hah? Bisa ini? Bisa dipahami? Bantahannya? Hah? Apa? Iya. Jadi syubhatnya apa dulu? Hah? Mereka menuduh dari sunnah memalingkan lafaz dari zahirnya dengan penafsiran bahwasanya sebagian ulama menafsirkan qurb di sini qurb malaika bukan qurb Allah. Ya kan? Ini yang pertama. Kita katakan sebagian ulama juga menafsirkan walaupun sedikit menafsirkan qurb di sini qurb Allah dengan makna umum. Paham? Dengan makna umum sebagaimana pembagian ma'iyah. Baik, sekarang kita berlari ke
yang menafsirkan qurb dengan qurb malaika. Bagaimana kita bantah? Kenapa menafsirkan qurb malaika dengan dalil tadi? Kalau ditafsirkan qurb Allah berarti ilmu Allah, yang dimanakan qurb itu ilmu Allah, berarti terbatas dengan waktu, dan ini mustahil. Bisa? Mana yang pendapat Ahlussunnah yang qurb Allah itu? Yang Ahlussunnah yang berpendapat ini qurb Allah. Yang saya ingat sekarang itu Syekh Al-Jami. Iya. Aman Al-Jami. Yang menafsirkan bahwasanya al-qurb di situ qurb Allah Subhanahu wa taala. Qurb Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menafsirkan bahwasanya qurb di situ qurb Allah dengan makna umum, ilmu Allah. Seperti pembagian apa? Ma'iyah. Jadi yang menafsirkan qurb Allah itu membagi qurb menjadi dua seperti pembagian ma'iyah. Bagaimana antum bawa ma'iyah? Seperti itu juga qurb. Tapi konsekuensinya sebenarnya terbatas sama waktu juga. Itulah makanya. Mereka menafsirkan qurb dengan qurb Allah, tapi tidak melihat dari batasan waktu. Terkhusus. Ya kan? Cakupan Allah, ilmu Allah luas, termasuk pada hal tersebut. Begitu mananya. Cakupan ilmu Allah luas. Ya kan? Termasuk Allah tahu perkara itu. Ketika seorang hamba berucap, ditulis seorang hamba apa? Jadi itu termasuk dari keumuman Allah, bukan batasan. Jadi ilmu Allah luas. Kita katakan termasuk apa? Termasuk itu. Jadi itu bagian dari keumuman ilmu Allah. Itu bagi orang yang menafsirkan apa? Qurb Allah dengan makna ilmu. Iya, tapi itu disebutkan pendapat lemah. Makanya Ibnu Taimiyah itu mengatakan tidak ada dalam Quran qurb kecuali qurb khos. Sudah. Tidak ada. Dua ayat ini ditafsirkan qurb malaikat. Jadi menafsirkan qurb malaikat di sini siapa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Iya, Ibnu Taimiyah kemudian membawakan kenapa ditafsir qurb malaikat, ini dia alasannya. Dengan pendalilan id dan pendalilan walakin la tubsirun. Bisa dipahami? Bisa. Baru kita beralih ke syubhat lain. Karena masih ada syubhat dalam syubhat ini. Karena ada pertanyaan lagi dari mereka kepada ahli sunnah. Tatkala menafsirkan qurb di sini qurb malaikat. Bisa? Kemudian kata beliau, lanjut. ثم قال المؤلف رحمه الله بقاء يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروعة وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. طيب. Kata beliau, baki ayuqal falimada adhafa Allah al-qurb ilayhi. Iya, tak kala dikatakan nahnu aqrab, ya kan? Kalau ditanya kenapa Allah sandarkan kata qurb kepadanya dengan kata nahnu aqrab. Kami itu Allah. Wa hal jaa nahwu hadha at-ta'bir muradan bihi al-malaikah? Apakah ini pertanyaan kedua, apakah datang semisal yang ini takbir yang diinginkan di situ malaikat? Kata nahnu tapi yang diinginkan siapa? Malaikat. Penyandaran kepada Allah SWT tapi yang diinginkan malaikat. Maksudnya datangkan yang semisal dengannya untuk menguatkan hujjah bahwasanya di situ nahnu adalah malaikat dengan konteks yang sama. Kata beliau, fal jawab, maka jawabannya adhafa Allah Ta'ala qurba malaikatihi ilaihi lianna qurbahum bi amrihi wa hum junuduhu wa rusuluhu. Wa qad jaa'a nahwu hadha at-ta'bir muradan bihi al-malaikah qawlihi ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kata beliau jawabannya penyandaran Allah SWT
qurbul malaika kepadanya, iya, yang dekat malaikat tapi disandarkan kepadanya, kata beliau karena kedekatan mereka itu dengan sebab perintah Allah, dan mereka ini adalah tentara-tentara Allah dan utusan-utusan Allah. Ya kan? Bisa? Iya. Kata beliau, dan datang semisal dengannya dalam takbir Al-Quran yang diinginkan malaikat. Tak kala Allah katakan fa idza qara'na. Iya, tak kala kami membaca. Siapa yang membaca ini? Malaikat kepada Nabi Muhammad. Fattabi' Qur'ana, mengikuti bacaannya. Siapa yang baca? Allah kepada Nabi. Malaikat. Jibril yang membaca kepada, tapi disandarkan kepada kenapa disandarkan? Karena itu dia bacakan karena perintah Allah. Dan malaikat itu tentara antara Allah dan utusan-utusan Allah SWT. Fainal murada bihi qira'at Jibril. Karena ini di sini bacaannya Jibril. Al-Quran terhadap Rasulullah SAW. Ma'anna Allah Ta'ala adafal qira'ata ilaih. Bersama itu Allah sandarkan bacaan terhadapnya. Lakin lamma kana Jibrilu yaqra'uhu 'ala an-nabi SAW bi amrillah Ta'ala. Tapi tatkala Jibril membacakan kepada Nabi SAW dengan perintah Allah, sahhat idafatul qira'ati ilaihi ta'ala, maka benarlah. Ya? Benar. Ya. Kemudian kata beliau, kadzalika ja'a fi qouli ta'ala falamma dhahaba Ibrahim ar-ruh wa ja'athu al-bushra. Lihat, yujadiluna fi qaumi Lut. Yaitu Ibrahim mendebat kami. Siapa yang didebat oleh Ibrahim? Malaikat. Fi qaumi Lut, pada kaumnya Lut. Wa Ibrahim innama kana yujadil malaikah. Dan Ibrahim itu mendebat siapa? Malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina hum rusulullah taala. Di mana dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dua syubhat sudah dibantah oleh musannif sendiri, ya. Tentang syubhat penafsiran malaikat, qurb di situ qurb malaika, kemudian tak kala ditafsirkan qurb malaika ditanya lagi kenapa disandarkan kepadanya padahal itu adalah malaikat. Qurb kepada malaikat disandarkan kepadanya padahal itu adalah kedekatannya malaikat. Kemudian beliau menjawab, ini ada semisal dalam Al-Qur'an. Iya. Semisal, dan tidak ada yang menyatakan bahwasanya fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana, Allah yang baca kepada Nabi Muhammad. Allah yang baca kepada Nabi Muhammad, tidak ada. Demikian pula, yujadiluna fi qaumi Lut. Tidak ada yang menyangka bahwasanya Ibrahim membantah mendebat Allah Subhanahu wa taala, tapi mendebat malaikat yang itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau panjang ini ya. Ini dua juga, Tasi wal Ashir. Baik. Kita akhirkan saja insyaallah pertemuan berikutnya. Ya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti besok atau hari Senin saya hadirkan ya siapa dari ulama yang berpendapat bahwasanya qurb di situ qurb Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya ingat itu ulama muasirin. Walaupun ada penukilan bahwasanya ijma' mufassirin bahwasanya qurb di situ qurb malaika. Ya, tapi yang membawa qurb Allah itu maknanya tadi. Seperti makna ma'iyya. Ya kan? Keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala termasuk pengetahuannya terhadap dua hal tadi. Ya? Jadi tidak bertentangan insyaallah. Baik. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.